Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ardinata. Saya selaku perwakilan dari pemakalah kelompok 2. Adapun maksud dan tujuan kami berada di sini ialah ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu mengenai sistem, problematika dan kebijakan pendidikan di Malaysia serta perbandingan dengan pendidikan yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan antara kedua negara tersebut, antara Malaysia serta di Indonesia, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang kedua yaitu mengenai problematika pendidikan di Malaysia serta di Indonesia, yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Nur Khalifah. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai kebijakan pendidikan yang ada di Malaysia serta di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Sistia Pratiwi. Materi yang A, mengenai sistem pendidikan di Malaysia serta di Indonesia. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan pra-universiti dan pengajian tinggi atau perguruan tinggi. Semua bentuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada visi dan misi. Adapun visi dan misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain, seperti Singapura dan Australia, di mana sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan sistem pendidikan Inggeris. Sistem pendidikan dipusatkan terutama bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah sebaiknya ditentukan oleh kementerian. Di Malaysia, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun sekolah secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Meskipun bentuk pemerintahan adalah kerajaan, namun kerajaan tidak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang harus diterapkan. Semua kewenangan tersebut telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Sementara untuk peraturan pendidikan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang didirikan pada tahun 2004. Mulai dari tahun 2003 hingga saat ini, Malaysia telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Adapun sistem pendidikan yang berada di Indonesia disusun berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem penjenjangan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan yaitu ketika akhir pendudukan Jepang. Pola sistem penjenjangan yang berlaku adalah 6-3-3-4. Begitu Indonesia merdeka, ternyata sistem penjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi sekolah menengah pertama, dan 3 tahun bagi sekolah menengah atas, serta 4 tahun hingga 6 tahun bagi perguruan tinggi. Sistem persekolahan di Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu prasekolah, umur 3 hingga 5 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan dasar, umur 6 hingga 15 tahun. Dan yang ketiga yaitu pendidikan menengah, umur 16 hingga 18 tahun. Dan yang keempat yaitu pendidikan tinggi, umur 19 hingga 24 tahun. Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya. Tujuan hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan undang-undang tentang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, maka pendidikan nasional telah mempunyai dasar legalitasnya. Namun demikian, pendidikan nasional sebagai suatu sistem bukanlah merupakan suatu hal yang baku. Suatu sistem merupakan suatu proses yang terus-menerus mencari dan menyempurnakan bentuknya. Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia selama ini belum mampu menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan lulusan yang dihasilkan juga masih disangsikan kualitasnya. Perubahan peranan guru pada hari ini diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini bermakna sistem latihan perguruan dahulu telah dianggap kurang sesuai dengan matlamat pendidikan yang baru. Dalam menghadapi cobaan dan tuntunan dari perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah supaya memainkan peranannya yang lebih berkesan,
Guru hendaklah senantiasa berusaha melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari masa ke masa. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Nurkhalifah. Kepada Siti Nurkhalifah, kami persilakan. Baiklah, poin selanjutnya yaitu tentang problematika pendidikan yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Nah, di setiap pendidikan yang ada di negara ini pasti terdapat kelebihan-kelebihan dan adapun kekurangannya juga ada. Nah, salah satunya yaitu problematika pendidikan yang ada di Malaysia. Ada beberapa kekurangan yang ada di dalam pendidikan di Malaysia. Yang pertama yaitu tentang multikultural, yang kedua tentang tenaga pendidik, dan yang ketiga itu tentang kurikulum yang ada. Nah, mengenai masalah multikultural yang ada di pendidikan Malaysia itu yaitu adanya pluralisme agama, di mana di dalam pluralisme agama ini pendidikan juga berpengaruh, yaitu dengan adanya pluralisme agama ini dalam pendidikan Malaysia kan mengedepankan tentang adanya kelulusan yang bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, namun dengan adanya beragam agama yang ada di Malaysia, nah ini menjadi salah satu hambatan yang ada di dalam pendidikan Malaysia. Kemudian dengan adanya multikulturalisme ini juga ada kewarganegaraan yang sangat beragam, di mana dengan kewarganegaraan di Malaysia itu yaitu dengan mengedepankan warga negara asli yang ada di sana. Jadi hak-hak negara Cina maupun suku Cina maupun India yang ada di Malaysia itu beda dengan suku warga negara asli yang ada di Malaysia. Nah, kemudian tentang adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang ada di Malaysia itu relatif sangat sedikit dibandingkan dengan tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Nah, dengan sedikitnya tenaga pendidik di Malaysia itu juga mengakibatkan sistem pendidikan di Malaysia itu kurang luas atau kurang dengan adanya relasi-relasi dari guru yang berbeda-beda karena sedikitnya tenaga pendidik itu. Kemudian ada pula masalah kurikulum. Kurikulum yang ada di Malaysia itu sangat sedikit atau terbatas. Nah, itu mungkin penyebab dari pendidikan Malaysia itu maju karena kurikulum yang ada di sana itu terbatas dengan kurikulum yang baku. Namun, ada juga kekurangan yang terjadi akibat kurikulum yang terbatas, di mana dengan kurikulum terbatas ini di Malaysia itu memberikan mata pelajaran itu secara terpisah ataupun antara mata pelajaran satu dengan yang lain itu tidak ada hubungannya. Maka dari itu kurangnya pengetahuan yang sejalur. Jadi harus belajar dengan tema yang berbeda-beda. Kemudian adanya kurikulum yang terbatas ini juga menekankan kepada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan tentang pengembangan emosional dan sosial yang ada di Malaysia karena tidak memperhatikan bagaimana perubahan yang ada seiring berjalannya waktu. Kemudian problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun dengan pergantian kurikulum yang sering, tetap saja terdapat problematika-problematika yang ada di pendidikan di Indonesia. Yaitu salah satunya yaitu rendahnya pelayanan pendidikan di Indonesia. Kemudian adanya rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yang kemudian rendahnya mutu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, dan yang terakhir yaitu rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia. Nah, dari masalah-masalah tadi pasti sudah sering kita alami, di mana dengan adanya kerendahan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia sendiri mengedepankan goals daripada proses yang nyata atau proses yang beriringan. Jadi pendidikan di Indonesia ini menekankan kepada bagaimana kita dapat sampai atau menuju ke tujuan yang telah ada tanpa memberikan proses-proses yang terjadi, tanpa memberikan apakah sebagai seorang siswa atau pelajar kita itu keberatan atau tidak, itu tidak begitu dipikirkan kayak gitu. Itu karena juga sebagai pengaruh dari globalisasi yang ada, di mana menuntut negara-negara ini
untuk sampai kepada goals pendidikan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian rendahnya kemampuan literasi anak. Nah, sekarang ini karena dimana beriringnya berjalannya waktu ini, literasi pada anak ataupun pada mahasiswa itu sangat minim. Karena dimana sudah adanya teknologi yang ada, mereka berpikir bahwa dengan mencari pengetahuan dari teknologi atau HP atau Google, itu mereka sudah cukup dengan ilmu yang mereka dapat. Padahal sesungguhnya ilmu yang benar itu berasal dari guru dan buku. Nah, tapi sekarang sudah tidak dihiraukan lagi karena dengan kita mencari Google itu sudah muncul ya apa ilmu-ilmu yang ingin kita dapat. Namun ya itu ada kurangnya karena ilmu yang didapat dari artikel Google ataupun apa itu tidak pasti, ibaratkan tidak ilmu yang tidak pasti karena kadang tidak sesuai dengan penyampaian dari penemu atau pemikir ilmu yang sesungguhnya kayak gitu. Kemudian rendahnya mutu pendidikan di Indonesia sendiri, itu dimana sekarang ini seorang guru itu lebih mengedepankan bagaimana dia bisa menyampai target sesuai dengan tujuan guru itu sendiri tanpa memikirkan apakah ilmu yang disampaikan itu sudah masuk di seorang siswa, apakah ilmu yang disampaikan itu bisa dipahami oleh siswa, itu tidak begitu dipikirkan. Dan sekarang juga kebanyakan pendidik itu kurang adanya pendidik yang profesional, dimana dia ilmu dia tuh belum mencapai bagaimana cara pengajaran yang benar, tapi dia karena sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang pendidik, maka dia sudah dikatakan sebagai pendidik. Tapi pada dasarnya sebagai seorang pribadinya dia belum bisa sampai kepada siswa yang diajarkannya sendiri kayak gitu. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Globalisasi merupakan sebuah ide atau gagasan yang membantu menjelaskan perubahan baru bagi kebijakan pendidikan di Malaysia yang menurut Alexander dan Rifzi sebagai internasionalisasi pendidikan. Malaysia memiliki tuntutan yang besar terhadap perguruan tinggi. Hal ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi negara yang cepat dan orang-orang Malaysia merasa penting terhadap pendidikan tinggi. Namun, tempat yang tersedia di dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan sehingga 50% siswanya belajar di luar negeri. Organisasi pendidikan di pusat terdiri atas Menteri Pendidikan, kementerian yang dikepalai oleh Sekretaris Tetap Pendidikan bertanggung jawab langsung untuk pendidikan sekolah menengah dan prasekolah menengah, sekolah teknik dan pengawasan grant atau pemberian dana kepada negara-negara bagian. Kementerian Pendidikan ini terdiri atas dua bagian. Bagian administrasi yang mengurus perencanaan keuangan, administrasi, personil dan pelajaran terpadu, dan pengawasan terhadap pelajaran agama Islam. Adapun bagian kedua berada di bawah pimpinan penasihat kepala bagian pendidikan yang terdiri atas Inspektorat Federal Pendidikan Guru, bagian sekolah, sindikat ujian, pendidikan teknis, registrasi guru, serta perencanaan pendidikan dan penelitian. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi sebagai
berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupaya diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan. Yang kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Pada dasarnya, sekolah di Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kedua negara. Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum sehingga pelaksana teknis di Indonesia lambat untuk berkembang.